Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara proses unbinding serial number perangkat Ruiji dari Ruiji Cloud ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Ruiji Cloud account-nya. Jadi ceritanya di sini saya akan melakukan registrasi satu akses point dengan serial number seperti berikut ya. Oke, saya coba daftarin. Oke, saya pilih network yang mana, daftarin serial number-nya. Nah, lalu di sini saya coba kasih nama ya. Oke, nah nanti ketika dapat error seperti ini, the device is bound with account.com gitu ya. Nah, ini artinya kita nggak bisa mendaftarkan serial number ini gitu di account kita. Nah, kenapa? Karena si serial number ini yang akan saya masukkan ini masih terkunci di salah satu account Ruiji Cloud yang masih aktif gitu. Jadi aturannya seperti itu. Jadi di Ruiji Cloud ini ketika serial number masih terdaftar di account yang lain, itu nggak bisa didaftarin di account yang satunya lagi gitu. Jadi hanya satu account untuk satu serial number yang bisa didaftarkan. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan pendaftaran kalau misalkan perangkat kita masih terdaftar di account yang lain? Oke, caranya sangat mudah. Nah, di sini kita ada fitur unbind ya, unbind device. Di sini kita ada caranya, how-to-nya gitu ya. Detailnya seperti ini. Oke, saya langsung aja. Caranya di sini unbind. Di sini saya masukkan serial number yang akan kita masukkan, yang akan kita reset account-nya gitu. Get URL. Nanti di sini ada URL yang harus kita copy. Oke, yang harus kita copy, yang nantinya akan kita masukkan atau kita pakai untuk melakukan reset. Oke, seperti ini ya. Ini linknya, ini SN-nya. Oke, setelah ini kita coba reset perangkat access point yang sudah kita punya ya. Oke, ini contohnya saya mau reset satu access point dari AP710. Oke, nah ini. Ini ada access point ya, 710. Saya coba reset perangkatnya. Karena AP710 ini ada tombol reset, jadi saya tinggal colok resetnya aja gitu, sekitar 10 detikan lah. Oke, pastiin ini klik gitu. Oke, tunggu sampai sekitar 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu saya lepas. Tunggu beberapa detik sampai si access point-nya restart. Oke, nah, ketika proses ini, kita harus mencabut koneksi internet. Kita harus cabut. Karena kalau enggak, ketika access point-nya restart, setelah reboot, dia akan kembali terhubung ke account Ruiji Cloud yang terdaftar. Oke, nah ini restart ya. Kita tunggu sampai proses restart selesai. Oke, nanti setelah restart selesai, access point akan kembali ke IP default-nya, yaitu 192.168.110.1. Makanya saya harus menyiapkan satu koneksi LAN yang terhubung ke access point tanpa internet dengan IP yang satu subnet. Atau mudahnya saya kasih IP 2 dan access point IP 1 ya. Oke, kita tunggu sampai proses booting selesai. Proses booting selesai, saya coba ping ke access point-nya. Seperti ini ya. Tunggu sampai ini reply. Lalu, oke, saya ulang sambil nunggu ya. Jadi proses pertama ini kita harus melakukan proses unbinding atau generate URL-nya dulu. Generate URL-nya di sisi Ruiji Cloud account kita gitu. Login ke Ruiji Cloud, terus coba daftarkan serial number. Kalau punya error seperti ini, muncul error, berarti dia masih terkunci di salah satu Ruiji Cloud account. Jadi kalau kita punya account itu sangat mudah, tinggal di reset aja, tinggal dihapus aja SN kita di sana gitu. Lalu kita pindahkan ke account yang baru. Tapi kalau kita nggak punya akses, atau orangnya udah resign, nggak ngasih account-nya gitu, itu bisa dengan mudah kita lakukan proses unbind, yang seperti dalam video ini saya akan demonstrasikan. Oke, setelah itu kita masukkan di menu unbind device, SN-nya kita masukkan dan copy paste untuk URL-nya. Oke, yang didapatkan kayak barusan ya. Nah, setelah itu, oke, nah ini kalau access point-nya kita udah reset ke default, nanti dia akan dapat IP 110.1 seperti ini ya. Oke, ini berhasil buat resetnya. Apply. Oke, selanjutnya adalah kita harus melakukan telnet. Telnet ke access point-nya dengan pakai putih seperti ini ya. Telnet. Oke, nah ini masuk seperti ini. Kita masuk passwordnya Ruiji. Ruiji. Oke, passwordnya enable sampai debug. Oke, ini udah masuk sampai
2.2. Oke, setelah ini kita masuk ke AP mode MACC. Ini maksudnya AP mode MACC ini dia AP mode untuk cloud ya, mode cloud. Sedangkan kalau kita lihat AP mode-nya sekarang ada mode fit. Mode fit itu adalah mode AP ketika dia setelah di reset default atau bawaan dari pabriknya itu mode fit atau mode hardware controller, wireless controller. Untuk mengubahnya tinggal kita ganti AP mode spasi MACC. Nanti access point itu bahkan restart kembali. Oke, ini hanya cukup sekali aja ya mengganti ke mode MACC ini. Karena kita mau nge-reset atau nge-unbind serial number ini di account yang lamanya. Gitu. Oke, setelah ini kita tunggu lagi sampai restart lagi si access point-nya. Sampai berubah ke mode MACC. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin sekitar 1 menit untuk restart, proses restartnya. Oke. Saya pause dulu aja. Oke, kita masih tunggu untuk rebootnya. Si proses reboot sampai ping-nya reply lagi ya. Nah, sekarang udah reply, kita coba telnet lagi ke ininya ya. Karena ini terputus, kita coba restart session. Oke, nah setelah masuk MACC mode atau cloud mode, admin, passwordnya admin defaultnya. Oke, password admin, kita tinggal udah masuk enable ya. Nah, ini kita masuk ke terminal. Di terminal. Nah, setelah konfig terminal, kita harus mengubah CWMP URL. Caranya mudah, CWMP, ketika CWMP, lalu ACS, nah, kita show this aja dulu ya. Ini bawaan yang sekarang nih, URL-nya. Ini default URL-nya, bawaannya. Kalau kita mau ganti, tinggal copy paste ini. Oke, baru copy paste juga yang tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Enter. Kalau mau lihat, seperti ini. So this, nah, nanti akan berubah URL-nya yang tadinya seperti ini di PageRank jadi cloud AS sampai ini, sama seperti yang tadi kita generate sebelumnya. Ini ya. Oke, langkah ini hampir selesai ya. Jadi URL ini kita gunakan untuk melakukan unbind di cloud. Oke, nanti kita lihat lagi setelah ini. Kita selanjutnya adalah exit dan write memory. Oke, nah setelah ini kita coba lihat IP address-nya masih IP default, so IP interface brief. Oke, masih 111 ya. Nah, selanjutnya kita kasih koneksi internet untuk si access point. Kita kasih koneksi internet via CP. Seperti ini. Oke, nanti biar si access point dia dapat IP. Oke, nah sambil menunggu kita lihat status dari sini. Nah, ini nanti statusnya not start. Oke, nanti kita coba refresh aja. Statusnya nanti kita refresh. Oke ya, unbind. Oke, ini unbound. Berarti ini udah selesai. Unbound dan unbind sukses. Oke, nah sini kita lihat IP-nya dia udah berubah. Udah nggak bisa di-setting lagi. Karena dia udah berubah IP-nya. Udah connect ke internet. Oke, selanjutnya adalah kita daftarkan seperti biasa. Kalau statusnya udah unbound atau unbind sukses, kita tinggal daftarkan di sini. Contoh pilih AP10 test, SSID-nya, SM-nya, sorry. Baru ini AP10, misalnya contoh gini. Nah, sekarang berhasil ya. Berarti ini udah berhasil dikonekin ke cloud kita punya. Gitu. Sebelumnya ini masih kekunci di account yang lain. Nah, sekarang kita udah bisa mendapatkan kita bisa mendaftarkan AP ini di account kita gitu sampai dia synchronize dan kita tes. Kita tunggu sampai synchronize ya. Oke, dia sampai synchronize. Tunggu sampai synchronize. Jadi sangat mudah ya. Jadi setelah diganti URL-nya, kita harus konekin lagi ke internet. Oke, konekin ke internet, baru kita bisa mendaftarkan SN ini ke account kita punya. Gitu. Oke, tunggu sampai synchronize, nanti kita bisa lihat SSID-nya kalau udah synchronize. Oke, ini lawan COVID-19 itu SSID-nya, berarti dia udah synchronize. Oke, ini cukup mudah ya. Nah, oke, terima kasih ya untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.